Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sebelum saya membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini, saya mau menyapa ibu bapak saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Karena tadi begitu saya memasuki gereja ini, hati saya benar-benar terenyuh. Saya menangis, rindu sekali. Biasanya gereja ini penuh dengan jemaat, saya bayangkan seksi perempuan dengan senyumnya, ceria, semangatnya mengikuti ibadah. Ibu-ibu Inahana juga pagi-pagi benar sudah hadir di gereja ini. Begitu juga dengan kaum bapak dan para pemuda, bahkan sampai di luar mengikuti ibadah. Hari ini kami hanya ada 6 orang di dalam gereja ini. Saya bisa merasakan kerinduan saudara-saudara juga untuk bisa hadir bersekutu, untuk bisa berkumpul di dalam gereja ini. Baik Tuhan. Saya juga merasakan ada teman-teman kita yang sedang sakit, dalam rasa cemas, khawatir. Saudara-saudara kita yang sedang berduka karena kehilangan yang dikasihinya. Secara khusus buat keluarga Donito Marcel Sitorus. Kami berharap itu doa kami, Inang Dr. Gigi Trianita berupa Saribu kuat. Karena kami tahu cobaan itu berat. Kita disapa pada Minggu Misericordias Domini ini. Bumi ini, dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah bencana COVID ini? Benarkah Tuhan itu penuh kasih? Saya mau baca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?
Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Luar biasa sekali kalau kita membaca kitab Roma, ada 13 surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan tercantum di dalam Alkitab firman Tuhan ini. 13 surat dikirimkan, ada kepada jemaat-jemaat, ada juga kepada pribadi. Tetapi saya bisa rasakan jantungnya dari teologi yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana pengenalan dia terhadap Allah, kesaksiannya apa yang diperbuat Allah, karya keselamatannya, dibentangkan di kitab Roma ini. Dalam pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Inilah kesaksian Rasul Paulus dan menjadi kesaksian seluruh umat Kristen. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang-orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam pasal 1 dan pasal 2 dibentangkan bagaimana Allah menyelamatkan karena kasih karunia-Nya. Menyelamatkan setiap manusia-manusia, faktanya sudah berdosa. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Semula diciptakan sempurna segambar dan seturut rupa Allah. Ada mahkota kemuliaan, citra Allah, imago Dei, jelas terpampang dalam manusia yang diciptakannya. Tetapi oleh dosa itulah yang dirusak, sehingga gambar mahkota ciptaan itu sudah hancur. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, benar sekali bahwa pertama sekali Allah memilih satu bangsa untuk menyatakan keselamatannya, untuk menyatakan anugerahnya supaya manusia itu kembali memperoleh keselamatan, kembali kepada ciptaan Allah semula yang tanpa dosa. Tuhan memilih Israel. Dari satu orang, bapak orang percaya Abraham dari bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan hukumnya, hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Ada satu kebanggaan, kelebihan daripada orang Israel, kita mengakui itu. Dan pantas mereka berbangga hati, sebab merekalah yang dipilih oleh Tuhan sebagai yang pertama saluran berkat dari bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara-saudara, pencitraan sebagai bangsa yang dipilih ternyata di kemudian hari menjadi satu kesombongan rohani bagi bangsa Israel. Merasa bahwa kamilah bangsa yang sudah diselamatkan, kamilah bangsa pilihan Allah, kami melebihi kelebihan dari yang lain, dari bangsa-bangsa manapun di bumi ini. Kami memperoleh keselamatan karena kepada kamilah diberikan hukum Taurat.
Firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus menjelaskan fakta dan karya keselamatan Allah. Dalam pasal 2 ayat 17 perikop itu ayat 17 sampai 29, kalau di Alkitab kita diberi judul hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Padahal inilah yang selama ini mereka banggakan, sehingga muncul kesombongan rohani bagi mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang memperoleh anugerah keselamatan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak. Hukum Taurat dan sunat orang Yahudi tidak menyelamatkan mereka, karena semua manusia berdosa. Inilah pasal 3 berbicara soal keadilan Allah yang berbeda sekali dengan pemahaman dunia ini. Namanya keadilan. Di dalam Matius 5 juga dicatat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Anda menyakiti saya, maka supaya adil saya harus menyakiti saudara. Anda mengasihi saya, baru saya mengasihi Anda. Itu keadilan menurut dunia ini. Saya tahu ada banyak yang senang menonton sinetron, apakah sinetron Korea atau film-film. Biasanya itu akan dipampangkan ada pemeran antagonis, dan penonton akan disuguhi di sana ada unsur balas dendam. Pemeran antagonis yang memerankan kejahatan, yang memerankan kebencian, dendam, itu harus dibalas supaya adil. Di tengah-tengah pengadilan juga itu bisa kita lihat. Hakim, namanya hakim yang adil, maka yang bersalah harus dihukum. Kalau sudah nyata ada kesalahan, pasal-pasal, delik-delik hukum yang dilanggar, maka dia harus dihukum sesuai dengan undang-undang. Kalau dia dibenarkan, dibebaskan, maka hakimnya akan dicurigai sudah menerima sogok, atau hakimnya akan dicurigai karena KKN. Itu di dunia ini, itu fakta. Tetapi dalam nats kita saat ini, kita mau melihat menyoroti keadilan Tuhan, ternyata berbanding terbalik. Faktanya semua manusia jatuh ke dalam dosa, berbuat kesalahan yang fatal, dan vonis harus jatuh. Hukuman harus jatuh. Hukuman yaitu hukuman mati. Tidak ada ampunan. Karena upah dosa adalah maut. Atau mungkin kita berkata, wah saya hanya punya dosa kecil saja dibanding yang lain. Tidak bisa. Tuhan Allah menghendaki manusia itu sempurna. Matius 5 ayat 48. Dan dalam Yakobus 2 ayat 10, di sana dikatakan, kalaupun kita melakukan seluruh hukum Taurat itu, seluruh, kita dengan setia melakukan, tetapi berdosa kepada satu titik yang kecil. Kalau bahasa Yunani itu disebut iota, itu huruf yang paling kecil, jadi semacam koma dia, iota. Kita berdosa, melakukan dosa yang kecil, maka kita berdosa kepada seluruhnya. Membuat kita tidak layak lagi untuk memperoleh hidup kekal. Membuat kita jatuh
kepada vonis hukuman mati. Supaya adil, kalau Allah seperti hakim yang adil di dunia ini, maka seluruh manusia, siapapun orangnya, apakah dia paus, bishop, eporus, siapapun orangnya yang menyebut dirinya saleh, yang menyebut dirinya suci, orang kudus, semua jatuh ke dalam dosa. Dan upahnya adalah maut. Ini yang sulit diterima oleh orang Yahudi. Karena selama ini mereka sudah diklaim sebagai bangsa pilihan Allah yang akan mewarisi tahta kerajaan sorga. Tetapi Rasul Paulus katakan, tidak. Lantas bagaimana, apakah kelebihan kami? Adakah kelebihan? Ada. Karena di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah ini. Biasanya kalau soal ikrar janji, katakan seorang pemuda bertunangan dengan seorang gadis. Jadi ikrar ini harus kedua belah pihak memegang teguh ikrar. Salah seorang ingkar, maka ikrar ini, perjanjian ini akan bisa batal. Kalau salah seorang ingkar. Karena tidak akan mungkin terjadi ikrar tadi sampai ke jenjang pernikahan kalau ada satu pihak yang mengingkarinya. Itu di dunia ini. Itulah yang manusiawi. Nah sekarang, kalau manusia membatalkan atau tidak setia kepada Tuhan, hancurkah, putuskah kesetiaan Allah? Sama sekali tidak, kata firman Tuhan. Kenapa? 2 minggu yang lalu baru saja kita merayakan Paskah. Yesus Kristus mati untuk manusia, untuk kita ketika kita dalam dosa. Ketika kita sudah kedapatan dan divonis melakukan dosa. Di tengah-tengah suasana itulah, kalau kita bayangkan pengadilan, sudah divonis, pasal-pasal pelanggaran sudah dibentangkan dan tidak ada lagi delik pembelaan karena sudah banyak dosa. Sekali lagi, sekecil apapun dosa kita, itu faktanya. Itu firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 10, tidak layak lagi. Karena di sorga itu tidak ada tempat untuk orang yang memiliki dosa. Sekali lagi, di sorga itu tidak ada tempat bagi orang yang memiliki dosa sedikit pun. Jadi harus sempurna. Terus bagaimana dong? Berarti tidak ada gunanya lagi. Nah, itulah yang mau dipaparkan, itulah yang mau dinyatakan. Ini penyataan Allah dalam Yesus Kristus. Karya keselamatan darah Yesus di kayu salib itu. Yang dicurahkan untuk kita orang-orang berdosa sekali untuk selamanya. Dia yang menanggung seluruh hutang dosa kita. Dia yang menanggung vonis mati, hukuman akibat dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa.
ditimpakan kepadanya seluruh kesalahan hukuman kita. Kita ditebus dengan harga yang sangat mahal sekali. Sekali untuk selamanya. Dan itulah anugerah, grace, gratia, gratis. Jadi kata gratis itu, gratia, dari kata gratia, grace. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita, gratis. Jadi tidak adakah arti dari perbuatan baik? Ini menjadi persoalan dalam jemaat Roma ketika itu. Oh, kalau begitu, kalau Allah penuh dengan rahmat kasih karunia menyelamatkan kita walaupun banyak dosa kita, marilah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Itu yang disebut dalam Roma 3 ayat 8. Dan di dalam pasal 6 itu berulang kali dinyatakan oleh Rasul Paulus. Jika demikian, pasal 6 ayat 1. Apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Dia ada beberapa kali ayat yang sama ini. Apakah kalau Tuhan sudah mengampuni kita, mari berbuat dosa? Ini pemahaman yang salah. Dan itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus. Marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman, kata firman Tuhan. Jadi saya coba mau sederhanakan. Karena teologi kita jelas soal keselamatan. Kepastian keselamatan itu jelas dinyatakan lewat karya Kristus. Orang percaya karena imannya, ini sola fide, yang menerima, mengakui, menerima firman Allah, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah yang dinyatakan dalam Yohanes 6 ayat 47. Na tutu si tutu do hatakon. Saya lebih enak pakai bahasa Batak. Karena 2 kali disebut na tutu si tutu. Barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, kita adalah orang pemenang. Karena sudah diselamatkan, dibenarkan oleh anugerah Yesus Kristus. Jadi kita berbuat baik perlukah? Wajib, harus. Tetapi perbuatan baik bukan supaya kita selamat. Itu bedanya. Kita berbuat baik bukan supaya memperoleh anugerah, kasihan, kasih setia Allah, tidak. Tetapi kita berbuat baik adalah wajib karena sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi keselamatan yang dari Tuhan yang sudah kita terima, anugerah yang secara cuma-cuma itu, inilah yang mendorong kita. Allah sudah mengasihiku, maka aku juga harus mengasihi orang lain sebagaimana Allah mengasihiku. Jadi bukan supaya diselamatkan lagi, tetapi karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terakhir, saudara-saudara, misericordias Domini, bumi ini, dunia ini, hidupku dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, atau di dalam suasana duka, sangat sulit sekali menerima statement pernyataan itu. Bagaimana
Apakah benar Tuhan itu mengasihiku? Kenapa saya menderita sakit penyakit? Kenapa saya kehilangan saudara atau keluarga atau anak yang saya kasihi? Kalau benar Tuhan mengasihiku, ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Kalau benar Tuhan itu adil, kalau benar Tuhan itu maha kasih, kenapa Tuhan menghukum saya, menghukum dunia ini lagi, menghukum orang-orang percaya dengan sakit penyakit, dengan pandemi COVID? Ini ada banyak pertanyaan seperti itu. Kita tahu dunia ini diciptakan sempurna adanya. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Dan sesudah diciptakannya, dari hari pertama, kedua, ketiga, Allah mengevaluasi semuanya baik, kemudian diberikan kepada manusia. Jadi Tuhan Allah tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Tuhan menciptakan kesempurnaan itu, keindahan itu, dan diberikan kepada manusia untuk dikelola. Tetapi oleh dosa muncullah sakit penyakit, muncullah cemas, ketakutan, muncul banyak hal yang membuat kita, sebagaimana dalam nyanyian Bukwede Partangisa Dohape Anggo Nadihasyanganon, holso arsak tangis pe semanosa do tokto. Ini yang sering silih berganti dalam kehidupan kita. Allah di mana? Minggu lalu itu pertanyaan dalam kitab Mazmur. Banyak orang mengolok-olok, Allah di mana? Apakah Allah sedang tidur? Saudara-saudara, saya mau baca dalam kitab Roma pasal 8. Karena orang-orang Kristen mengalami kemelut, tidak pernah ada seorang pun dari tokoh-tokoh Alkitab yang tidak menderita. Sekali lagi, yang tidak menderita karena imannya. Mereka orang-orang beriman, tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada seorang pun yang tidak menderita. Kalau penderitaan yang kita ukur itu sakit, penyakit, didera, difitnah, ada yang dirajam, dilempari batu, sampai mati dan lain sebagainya, tokoh-tokoh Alkitab mengalami. Tetapi dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Saya lebih senang, lebih mungkin terjemahan bahasa Inggrisnya lebih dekat dengan teks Yunani, teks aslinya. If God be for us, jika Tuhan itu sudah untukku, untuk aku, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian ditekankan lagi di ayat 38. Ini menjadi kesaksian orang-orang Kristen yang menghadapi pandemi COVID ini, yang menghadapi sakit penyakit ini. Dan di dalam Minggu Misericordias Domini, Roma 8 ayat 37. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, keselamatan itu sudah dianugerahi secara cuma-cuma, gratis kepada setiap orang percaya. Kita sudah memperoleh tiket surgawi itu. Tetapi
kita masih di dunia ini menghadapi banyak gelombang kehidupan, memperjuangkan iman kita supaya tidak hilang tiket gratis itu, supaya iman kita tidak surut karena banyaknya persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Pandemi COVID yang belum tahu kita sampai kapan berakhir, tetapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Jangan kalah, semangat terus, kuat di dalam firman Tuhan. If God be for us, Allah untuk kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang pemenang, orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan dari kuasa dosa, dari hukuman maut. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu yang sudah Tuhan bebaskan dari dosa dan maut karena darah-Mu. Itulah kiranya yang menjadi kekuatan kepada kami menghadapi kehidupan kami di dunia ini. Yang begitu banyak tantangan, banyak persoalan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, biarlah semuanya itu semakin mendekatkan kami kepadamu. Karena kami tahu kasih setia Tuhan lebih besar dari segala persoalan-persoalan kemelut yang kami hadapi. Engkau baik Tuhan. Jangan biarkan ada satu orang pun dari jemaat-Mu yang putus asa, yang patah imannya karena cobaan, penderitaan, duka, dan sakit penyakit. Kepadamu kami datang berserah. Engkau mengetahui hati kami, Engkau mengetahui keadaan kami, jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau tolong, supaya saudara-saudara kami dihiburkan yang sedang berduka, dikuatkan, supaya kami melangkah dengan pasti karena kami tahu Allah ada di pihak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.